Ini gimana testimoni video kemarin itu bener-bener real atau fake gitu? Iya Pak, ya benar lah itu Pak, karena kita udah laksanakan lebih dahulu kan, baru nampak hasilnya, baru kita berani Pak menentukan itu Pak. Biasanya kan dapatnya itu 1 ton 200, 1 ton 300-nya itu per 2 hektar itu. Jadi kemarin udah dipanen kan, bareng-bareng panen sama teman-teman itu, dapatnya 4 ton 250 kemarin Pak. Selamat datang di channel Giasa Putra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Mas, gimana kabarnya nih? Di kota mana? Pekanbaru? Iya Pak, ya Pekanbaru Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini gimana testimoni video kemarin itu bener-bener real atau fake gitu? Oke teman-teman, nih lihat hasil eco farming kita kemarin. Kemarin yang sudah 2 bulan lah hari ini dipasang eco farmingnya. Inilah hasilnya. Sebelum kita pasang pupuk eco farming, hasil lahan ini 2 hektar ini dapatnya cuma 1 ton 200, 1 ton 300. Sekarang lihat teman-teman, nih hasilnya sudah mencapai 4 ton nanti, karena belum siap dilangsir. Ini masih melangsir orang pemanennya itu. Tuh masih, ini baru 2 baris ini. Jadi 3 baris lagi belum siap. Ya teman-teman, ya kawan, berapa baris lagi? 3 baris lagi. Ini baru 2 baris. Ini 3 baris. Ya lanjut sana. Lanjut. Inilah hasil eco farming yang sudah kita jatuhkan kemarin. Yang 15 hari, udah 4 kali, berarti sudah 2 bulan. Inilah hasilnya. Ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman ikuti saya masang eco farming seperti itu ya. Sudah pasang 2 kali 15 hari. Pasanglah pupuk NPK granular 13,8 setengah kilo per pokok. Setengah kilo per pokok. Kalau sudah 2 bulan, 4 kali 15 hari, pasanglah 1 kilo. Barulah nampak hasilnya. Ya teman-temannya. Iya Pak, ya benar lah itu Pak, karena kita udah laksanakan lebih dahulu kan, baru nampak hasilnya, baru kita berani Pak menentukan itu Pak. Hasil panennya gimana? Nah itulah Pak, kemarin kan udah nampak hasilnya Pak, itulah yang saya videokan itu. Biasanya kan dapatnya itu 1 ton 200, 1 ton 300-nya itu per 2 hektar itu. Jadi kemarin udah dipanen kan, bareng-bareng panen sama teman-teman itu, dapatnya 4 ton 250 kemarin Pak. Luar biasa, mantap. 2 kali lipat lebih ya? Mantap. Ya, iya Pak, lipat betul itu Pak, betul Itu habis berapa ya eco farmingnya? Habis berapa tuh Pak Saragi? Itu saya buat itu enggak seperti di buku itu Pak, satu hektar enggak, saya buat 2 box 1 hektar Pak. 2 box 1 hektar. Jadi dari awal sampai terakhir habisnya berapa box? Ah itu 4 kali 8 lah Pak, 8 box habis ya? Iya, per 1 hektar 16 box lah itu per 2 hektar itu Pak. 16 box saya buat itu disamper sama air tebu sama air kelapa muda kemarin. Jadi saya juga maksudnya karena belum nyoba produk eco farming dan di luar sana juga banyak orang yang penasaran sama eco farming. Jadi setiap testimoni eco farming tuh sebenarnya ya bagus Pak Saragi. Tapi Pak Saragi berarti itu nyobanya berapa bulan yang lalu Pak? Baru bulan Juli itu Pak, aku mulai Pak, bulan Juli. Itu umur berapa tuh? Maksudnya dari awal pemupukannya dari kapan tuh? Itu sawitnya udah yang saya coba pupuk eco farming itu sawitnya sudah berumur 7 tahun Pak, 6 tahun 7 tahun. 6-7 tahun dari awal itu panennya cuma 1 ton. Paling itulah udah kuat 1 ton 300. Oh iya. Tapi itu
Cara pemupukannya, cara pemberian pupuknya rutin Pak. Oh, rutin. Enggak sembraut gitu, enggak asal-asal. Kita tulis mulai tanggal pertama sampai 15 hari gitu. Betul-betul dituangkan pupuk itu campur sama air pokok sawit itu gitu. Kalau sebelum pakai eco farming, pas lagi pakai apa? Pakai kimianya dulunya Pak. Oh, pakai kimia. Oh, pakai kimia kira-kira habis berapa tuh, Pak? Sampai panen tuh. Dulunya kimianya itu 2 kilo 3 kiloan itu Pak per pokok, baru bisa dapat dia seton 300. Habis berapa kalau dirupiahin pas lagi? Dirupiahkan jauh lah Pak, itu per hektarnya itu tahulah harga kimianya kan 300.000 per karung. Jadi per hektarnya bikin 4 karung gitu. 4 kali 3 1,2 juta ya per hektar ya. 1.200.000. 2 hektar berarti 2 juta lebih ya. Iya, 2.400.000 Pak. Iya. Ya kalau pakai eco farming berarti nanti pasar lagi kalau RO itu kan 1,5 juta dapatnya 12 box gitu. Ya, masih lebih murah eco farming sih. Berarti ya. Oh, jauh lah Pak. Jauh kali. Belum hasilnya jauh lah Pak. Tapi pasar lagi sebelumnya emang tahu eco farming cuman dari Pak Hidayat atau sebelumnya udah tahu gitu? Belum tahu Pak, dari Pak Hidayatnya Pak, karena aku buka di Google kan. Tahunnya aku dari Google, itulah tahu Pak Hidayat langsung. Oh, di Google nyarinya eco farming, di Google nyari eco farming gitu atau nyari pupuk di Google-nya? Enggak, bukan. Aku nggak tahu kan itu pupuknya di mana Pak. Di Google dan nampak kan ada ceritanya itu. Ketiklah eco farming, eco racing. Barulah hubungi Pak Hidayat. Waduh, udah rezekinya Pak Hidayat ya. Canggih itu ya Google-nya Pak Hidayat ya. Bisa nyambung ke pasar. Iya, dari Pak Hidayatnya asalnya Pak, awalnya. Jadi ngetik di Google-nya eco farming, eco racing gitu. Eco racing. Oh, nyarinya eco racing. Iya, eco racing, iya. Berarti udah identik ya nama eco farming dengan eco racing itu berarti identik mungkin ya? Ya, aku tanya Pak Hidayat kan, yang butuhnya pasar lagi apa katanya pupuk, aku bilang. Pupuknya itulah eco farming katanya, eco farming. Tapi itu teman-teman di sana udah pada tahu belum? Oh, sudah. Ini yang kami coba 2 hektar ini banyak ini Pak, banyak kami ini yang nyoba ini. Saya saranin Pak Saragi kalau emang hasilnya udah sebegitu bagus dan cara pakainya udah menguasain, daripada keburu sama orang lain, Pak Saragi kumpulin sampai bisa jadi stokis di sana. Pak Saragi yang nyetok eco farming di sana gitu. Jadi sentralnya di sana nanti tuh di tempat Pak Saragi. Ya. Pasar aja kalau udah nanti bisa Pak, saya semua tahu saya semuanya ya memang rencana seperti itu Pak, karena orang ini pun ya bergantung ke aku semua gitu. Iya, nanti edifikasi ke petani-petani yang lain dan calon mitra yang lain itu enak, langsung aja nyarinya ke pasar lagi stokis eco farming di Pekanbaru gitu. Jadi edifikasinya gampang. Orang-orang nyarinya pasar lagi kalau di arah sana, jadi nggak beli ke pusat lagi, bisa langsung ordernya ke stokis pasar lagi gitu. Kayak gitu Pak ya. Iya, saran saya kayak gitu, mumpung belum terlalu banyak orang yang tahu cara pakainya, cara belinya. Berarti kan potensi pasarnya masih luas karena belum banyak orang yang tahu. Yang jelas pasar lagi udah punya testimoni ya, ada videonya pula gitu. Wah, itu. Iya Pak, karena itu pupuk kita eco farming itu termasuk membuka pH tanah itu. Membuka pH tanah itu karena tanah ini semua di sini kan sudah ibarat apa, dijatuhkan pun kimia 2 kilo per pokok, yang diserap tanaman hanya 35%, yang 65% menjadi tanahnya. Jadi begitu masuk eco farming, ditabur eco farmingnya, bisa diserap tanaman itu semua kimianya, setengah kilo pun ditabur sudah nampak gitu, bisa diserap tanaman itu cuma seperti itu karena udah masuk eco farmingnya duluan. Pak. Wah, ilmunya mahal ini Pak Saragi ini, keren kalau jadi stokis eco farming di sana udah jadi sentralnya Pak Saragi ini.
konsultan untuk Jadi pemupukan nih. konsultan, bisa jadi konsultan Pak Saragi. Udah Kalian jualan jadi stokis. belum tentu juga orang yang punya eco farming bisa mengaplikasikannya secara tepat gitu. Kalau Pak Saragi itu nanti bisa pembimbingan, ini beli eco farming ke saya, tapi saya juga menyediakan sarana konsultasi sampai bisa panennya juga minimal 2 kali lipatnya gitu. Jadi nilai tambah penjualan. Inilah orang ini yang saya order kemarin itu udah nyampein satu paket kan ini teman yang pakai itu saya satu hari ini turun untuk mempraktekkan membuat cara pemupukannya. Jadi udah aku bilang tadi ini kita tunggu 15 hari dan 15 hari nanti buat lagi, udah itu tunggu 10 hari baru pancing sama kimia. Aku bilang harus ikut saya nanti turun Pak. Biar percaya orang itu, biar nampak hasilnya mantap, seperti mantap. itu. Kalau bisa sambil di-record lagi, pasar lagi ya, sambil di-record videonya juga ya. Iya Pak. Iya harus itu Pak. Kalau nanti dilepaskan aja orang itu nanti enggak ada hasilnya ke farmingnya Pak Saragi. Ya bohongnya kau katanya nanti kan. Jadi kalau udah langsung tangan ngejari, udah nampak hasilnya nanti ya baru tahu sendiri nanti orang itu bisa diteruskan gitu. Masya Allah. Dan biasanya panen semaksimal-maksimalnya itu kalau 2 hektar itu 1 ton 200 kilo gitu. 1,2 ton ya? Iya, 1 ton 200, 1 ton 300. Kalau dia melonjak hasilnya 1 ton 300 gitu aja. 300. Alhamdulillahnya ketika pakai eco racing dan diaplikasikan secara benar dengan pengalamannya Pak Saragi juga, berarti kan diaplikasikan secara benar, Pak Saragi itu mengalami kenaikan panen secara signifikan sampai 4,2 ton, benar Pak Saragi ya? Iya. Seperti itu Pak, ya. Jadi buat teman-teman area Pekanbaru nih ya, kalau ada yang mau nanya-nanya dan mau beli eco farming, Pak Saragi bisa bantu ya? Bisa ya. Pak, bisa. Ini satu hari ini pun banyak yang bertanya Pak. Siap. Jadi ntar insya Allah untuk area Pekanbaru dan sekitarnya kita pusatkan untuk informasi eco farming, langsung nanya aja ke Pak Saragi ya. Nanti nomor WA Pak Saragi saya cantumkan di bawah. Jadi teman-teman yang mau beli produk eco farming langsung aja order ke Pak Saragi. Insya Allah Pak Saragi bisa jadi stokis eco farming area Pekanbaru lah. Pusatnya eco farming di Pak Saragi, insya Allah sama timnya Pak Saragi, siap ya? Siap Pak, siap. Gitu Pak Saragi. Oke, makasih banyak Pak Saragi, ini testimoninya sangat bermanfaat nih ya. Mudah-mudahan bisa closing, bisa closing perusahaan atau dinas pertanian di Pekanbaru, keren banget. Kalau bisa sosialisasi ke dinas pertanian di sana Pak Saragi, masuk tim Pak Saragi ke dinas pertanian, dan dinas pertanian itu order eco farming dan juga konsultasinya ke Pak Saragi. Wow, itu berapa omsetnya Pak Saragi? Dari kelapa sawitnya dapat, omset penjualan eco farmingnya dapat, gitu. Itu yang keren-keren. Kali mendayung, 2 pulau terlampaui itu di situ tuh. Amin. Iya Pak. Ya dari sawit dapat ratusan juta. Nah, dari eco farming bisa dapat rumah dari eco farming dapat rumah 1 miliar, kan enak kan? Amin.